Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel saya, Pak Tony. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beda dari yang lain, beda dari beda dari video-video saya sebelumnya. Kita akan membahas ini, ya, mobil mainan diecast dari QHT Car. Kayak gini, seperti ini, diecast. Oke, baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita bedah satu per satu bagian yang ada di box mainan ini. Oke, apa aja yang mesti dilarang, terus skalanya berapa, materialnya dari apa, coba kita lihat dari box ini. Let's go. Oke, langsung saja kita lihat untuk speknya pada packingnya itu sendiri kayak gimana. Coba kita lihat skalanya. Ternyata skalanya adalah skala model, jadi untuk skalanya tidak dicantumkan ini berapa banding berapa. Terus ini ada fitur open doors and bonnet. Nah, jadi pintunya bisa dibuka, terus pull and back. Nah, jadi dia bisa tarik mundur, terus kemudian dirilis dan bisa jalan sendiri. Kemudian ini nih tipenya nomor XL 80135P. Nah, ini ada warnings untuk tidak untuk anak usia 0 sampai 3 tahun. Jadi ini adalah termasuk small parts ya. Oke, seperti ini ya. Ini sudah SNI nya, sudah ada ISO 8124. Oh, ternyata ini untuk standar safety nya ini SNI IC 621115. Terus ini lagi ada peringatannya itu tidak untuk anak-anak ya, umur 0 sampai 3 tahun. Terus mainan ini terbuat dari plastik. Pastinya pembuatnya adalah dari Cina. Diimpor oleh CV Panji Harapan Semarang Indonesia. Pull back and go diecast collection. Nah, ini mereknya adalah QHT Car Collection. Jadi ini modelnya adalah racing. Jadi seperti ini. Kita buka aja. Nah, ini kemarin saya beli itu seharga 40.000 ya. 40.000. Nah, ini mobilnya. Oke. Singkirkan dulu. Langsung aja kita ulas seperti ini penampakannya. Coba kita ya. Fitur yang pertama adalah pull back and go. Oh ya. Oke. Sudah bisa. Terus kita coba open the door. Nah, open doornya kayak gini. Oke, open doornya kayak gini, masih bisa. Oke, masih bagus. Terasa solid ya, karena ini materialnya itu dari diecast, jadi dari besi, dari castingan pastinya. Jadi ya solid, kayak mirip itu dari Hot Wheels ya. Ini kayak dari Hot Wheels bentukannya. Nah, ini perbandingannya.
Ini paling enggak 1:3 lah, 1:3 dari Hot Wheels. Coba kita, sebelum kita review ke bagian casingnya, ke bagian body, baiknya kita coba ukur dulu aja ini dimensinya berapa. Oke, salah. Panjangnya ini sekitar 12 cm ya panjangnya sekitar 12 cm. Untuk ini lebarnya berapa ini lebar, nah ini berapa ini lebarnya, kurang lebih 5 cm. Terus untuk tingginya nah tingginya dari tanah itu kalau kita nyampe bagian ini sirinanya itu 4 cm ya. Kalau bagian ini atapnya sendiri itu 3,5 cm. Oke, coba kita ulas di bagian depan seperti apa. Di bagian depan ini adalah lampunya, bagian belakang dulu. Nah, ini ada tempat baterai, cuman tempat baterai ini kelihatannya kok enggak dipakai ya. Mungkin dari si pembuatnya sendiri itu punya rencana untuk memberikan aksesoris di bagian lampunya supaya lampunya bisa hidup. Ini coba buka dulu. Sayang sekali nggak punya upeng. Nah, susah. Kapan-kapan aja nanti kita buka. Yang pasti ini adalah tempat batu, cuman tidak berfungsi untuk digunakan tempat batu. Mungkin untuk upgrade-nya yang kedepannya mungkin si pembuatnya itu akan memberikan fitur pada lampu-lampu ini depan, terus ada sirenenya, terus lampu bagian belakang. Oke, kita coba untuk di bagian depan ya. Di bagian depan seperti apa, kita coba lihat. Kalau materialnya sudah pasti solid ya, karena ini terbuat dari die casting. Nah, untuk bagian depan lampu-lampunya ini terlihat agak agak ke dalam ya. Ya, kiri kanannya kurang sama. Jadi yang bagian sini, bagian kiri itu lampunya agak ke dalam. Jadi mungkin bagian dalamnya itu penahannya kurang kuat, atau penguatnya mungkin patah bisa, terus ya nggak tahu lah, pokoknya seperti itu. Terus untuk bagian depan ini ada cekungan kayak gini seperti mobil sport ya. Nah, bagus sekali. Cuman di sini untuk kap depannya ini nggak bisa dibuka, sayang sekali ya. Sebanding dengan harganya hanya 40.000. Nah, oke, ini udah sangat bagus ini kalau 40.000 dibandingkan dengan Hot Wheels. Untuk bumper depannya sendiri harusnya di sini itu dicat berbeda supaya bisa membedakan antara bumper sama lampu. Ini kalau nggak salah itu sebenarnya rating kanan kiri, atau bisa diganti dengan lampu kabut. Nah, lampu kabut mungkin di bagian sini yang bumper bagian depan. Terus ini itu saringan angin-anginnya ya, saringan angin-angin untuk angin-angin bagian kap mesin bagian dalam supaya ada sirkulasi udara yang masuk sini
ya bagus, ini sebenarnya bagus, cuman ada sedikit koreksi sih bagian sini. Harusnya ini dicat beda supaya ini bisa membedakan bahwa ini lampu, gitu aja sih. Tapi overall lumayan bagus. Untuk bagian bawah ini ya relatif sama sih, sama dengan mobil yang lainnya. Menunjukkan bagian knalpot dan ya samalah, nggak terlalu menonjol. Terus nah ini nih bagian pintunya. Nah sayang sekali pintunya ini nggak dikasih pintu. Ini kan kayak mobil sport gitu kan. Terus di bagian sini itu harusnya ada pintu frameless lah, bagian sini yang nggak pakai frame, hanya kaca, bisa naik turun gitu kalau bisa. Cuman nanti harganya jadi sangat-sangat mahal. Nah, untuk bagian dalam, nah oke, kita lihat untuk yang bagian dalam ini, aku rasa detailnya itu sangat-sangat bagus ya. Ya, mobil dengan harga 40.000 bisa dapat detail seperti ini. Kita dapat setir yang bagian sini, bagian kiri ya. Ini setir bagian kiri. Terus untuk joksnya ini kayak jok Recaro, keren. Jok tempel ala-ala mobil sport gitu kan. Terus bagian sini, nah ini wah keren. Dashboardnya juga keren, sayangnya ini enggak begitu cetak, jadi enggak begitu kelihatan. Nah kayak gini kan, keren ini mobilnya sebenarnya. Nah cuman kita nggak ngerti perbandingannya 1 banding berapa ya, sesuai realnya. Jadi kalau ini dikasih kaca itu kelihatan lebih manis, bagus. Terus untuk kaca yang bagian sini ya, kelihatan nggak sih? Nah nggak benar jelas ya. Nah bagian sini itu kacanya bagus, kelihatan kayak seperti mobil sport pada umumnya. Terus dari depan juga bagus, ini kacanya depan. Dia nempel kacanya depan itu dari depan tetap ya, sama kayak mobil nih. Kadang kan ada yang dari dalam. Nah, kayak gini. Terus di bagian sirinenya ini kelihatannya sudah dikasih aksesoris ya, untuk kita naruh lampu di bagian sini yang merah sama biru gitu, ada kayak lubang di sini. Kapan-kapan nanti kita coba dibuka seperti apa dalamnya mobil ini. Terus kalau bagian belakang sendiri, nah kaca bagian belakang sendiri itu terlihat ini mesinnya bagian belakang. Sorry, tadi sebenarnya mesinnya ini bagian belakang, sorry, bukan bagian depan. Nah, ala-ala mobil sport. Nah bagian belakang sini ini mesinnya. Oke, bagus. Nah ini nih yang bagian manisnya, manis banget kalau ada yang ini. Nah keren seperti ini yang bagian belakang. Kalau dia dari samping itu sudah keren banget lah istilahnya. Ini bodinya, nah kayak gini. Nah ada lekukannya, jadi seakan-akan dia itu aerodinamisnya dapat. Terus ini ya, ini agak keluar dikit, ini agak keluar dikit. Terus coba kita lihat peleknya. Ini peleknya udah pelek sport, pelek sporty. Mungkin ini kalau mau di upgrade itu peleknya bisa ganti dengan yang lebih gede ya.
Mungkin ini diameternya berapa ini? Diameternya apa ya? Diameter peleknya ini 15 mili 15 mili diameter peleknya. Terus dari belakang untuk lampunya sendiri ini bagus, cuman agak buram. Terus di bagian bawah sini itu ada sedikit gap ya, tapi nggak kelihatan sih gapnya. Nah, nggak kelihatan. Ini bagian bawahnya ini kurang rapi, sama dengan yang bagian kiri dan kanan sama, bagian bawahnya kurang rapi. Terus ini bagian belakang ada knalpot ya. Ini menunjukkan ada knalpot, ada dua knalpot. Nah, kalau ini fendernya itu agak ditonjolkan, jadi anak muda banget, sporty banget anak muda. Nah, oke. Udah paling kita bedah yang simpel-simpel aja dulu ya, kayak gitu ya. Nah, seperti itu tentang beberapa informasi yang ada di Ki Hati Car. Jadi kalau semisal ada teman-teman yang mau bertanya ini kualitasnya kayak gimana, terus harganya bagaimana gitu, apakah sudah cocok, recommended gitu ya. Kalau pendapat saya pribadi sendiri, dengan harga 40.000 itu sudah bagus. Nah, itu saya beli di toko offline ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang bisa mencari di toko online, mungkin harganya lebih murah, di bawah 40.000 mungkin, seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan, untuk ini saya punya McQueen yang dari Hot Wheels ya. Nah, ini seperti ini. Ini perbandingannya itu hampir 1:2 atau 1:3 lah, 1:2,5 paling enggak. Ini sama, kualitasnya kayak gini, hampir mirip. Cuman kalau Hot Wheels itu bagian peleknya itu keren banget, buatannya halus banget. Kalau bagian ini, bagian ini ya, peleknya itu keren. Kalau untuk finishingnya, Hot Wheels itu lebih ke arah solid. Jadi untuk bagian kacanya itu dia digambar kayak gini, digambar. Ini anggapannya adalah kaca gitu. Jadi ini sebenarnya solid, satu kesatuan untuk bagian bodinya. Nah, kalau ini enggak, ini depan adalah emang benar-benar kaca. Jadi itu bisa kelihatan dalamnya ya. Bagian belakang juga sama. Nah, keren. Saya rasa kalau dibandingkan dengan ini dan ini, nah, kalau untuk saya pribadi sih milih ini, dengan harga yang murah, dapat kualitas yang lumayan. Ya, minusnya cuma di sini, di bagian peleknya kurang kelihatan bagus. Terus untuk bagian lampu-lampunya sendiri pemasangannya kurang begitu bagus. Terus untuk kaca di bagian pintu kanan kiri itu nggak ada ya, seperti itu. Jadi sekian dan terima kasih. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila mau mengikuti konten saya tentang mainan dan otomotif, ya terserah lah, pokoknya salah satu itu atau dua-duanya silahkan di subscribe dan tekan tombol lonceng, karena subscribe itu gratis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.